Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran 3 dan 4. Tema 2, sub tema 1. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Iya, informasi penting. Terus belajar apa lagi nak? Iya, organ pernapasan manusia. Nah, Ibu coba pengen menanya ke kalian dulu. Organ pernapasan manusia terdiri dari apa aja, nak? Iya, rongga hidung ya. Terus hidung, terus kerongkongan atau tenggorokan. Iya, tenggorokan. Setelah dari tenggorokan masuk ke apa namanya nak yang bentuknya lurus itu dan percabangannya dari tenggorokan apa namanya nak? Iya, bronkus. Terus dari bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus. Setelah dari bronkiolus di tempat pertukaran gasnya oksigen dan karbon dioksida namanya apa? Iya, alveolus. Nah, itu pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satu informasi penting dalam suatu teks. Dan yang kedua, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kita belajar tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Belajar tentang tema 2, sub tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Membahas tentang informasi penting dalam teks, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Yang kedua, menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Selanjutnya, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang terakhir, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih dalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Sekarang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut.
Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil, yaitu jujur dan adil. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu dengan menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Menjelaskan makna tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Berikut adalah contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya yaitu dengan rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Yang kedua, tanggung jawab sebagai anak. Contohnya berbakti kepada orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai siswa. Contohnya yaitu memakai seragam dan datang tepat waktu. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya yaitu mematuhi peraturan yang ada dan mencintai budaya negeri sendiri. Menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Mengikuti pemilihan ketua RT hingga menerima keputusan dengan lapang dada merupakan perwujudan dari tanggung jawab. Sikap tanggung jawab apakah yang diterapkan oleh orang tuamu dalam pemilihan ketua RT? Bertanyalah kepada orang tuamu tentang pengalaman dalam mengikuti pemilihan ketua RT. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut adalah jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama yaitu dengan jenis usaha pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan-bahan pangan, bahan baku, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jenis tanaman yang ditanam pada pertanian adalah padi, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Berikut adalah contoh-contoh tanaman yang ditanam dalam pertanian. Yang kedua adalah jenis usaha peternakan, yaitu kegiatan mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Contoh peternakan adalah ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, dan ternak burung. Selanjutnya adalah di bidang perkebunan, yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Contoh tanaman perkebunan adalah kopi, teh, tebu, kelapa sawit, dan karet. Selanjutnya adalah usaha perikanan, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.
Perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air laut. Contoh dari perikanan air tawar adalah ikan lele, ikan gurame, ikan gabus, ikan emas. Berikutnya adalah jenis usaha kehutanan, yaitu suatu praktek untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Meningkatkan hasil hutan dengan cara menanam tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat tumbuh di hutan adalah pohon jati, pohon meranti, pohon mahoni, dan pohon pinus. Selanjutnya adalah perindustrian, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja, penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan didistribusinya sebagai dasarnya. Contohnya hasil perindustrian adalah kertas, pupuk, semen, ban, besi, baja, dan mesin-mesin. Dan yang terakhir adalah jenis usaha pelayanan jasa, yaitu layanan atau jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang yang dimiliki. Contohnya adalah tukang cukur, tukang bengkel, tukang jahit, guru, dan polisi. Iya, alhamdulillahirobbil alamin. Ibu hari ini sudah menjelaskan ke kalian tentang informasi penting dalam teks dan pengertian dan pelaksanaannya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan sudah menjelaskan juga tentang jenis-jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya